Hello guys, on this time I want to talk to you as English teacher alias sebagai guru bahasa Inggris. Ini just one material for grade 12 alias materi untuk kelas 12 SMK or vocational high school. This is the material about application letter and motivation letter. Just 2 slide, jadi ini hanya 2 slide saja materi untuk anak kelas 12 semester 2 di SMK, karena sekolahnya nggak lama, cuma 2 bulan kurang lebih. Itu pun ya banyak kepotong lah. Saya cuma bikin 2 slide, tapi ini hasil pemikiran lama ya. Saya harus mencari lah. Ini slide pertama adalah judul, yaitu application letter. Ini ada di kurikulum. Seingat saya ini kurikulum 2013, tapi nggak tahu ya di Kurmer apakah masih tapi saya rasa sangat diperlukan karena anak SMK lulus mau cari kerja gitu kan. Kalau nggak dikenalkan surat lamaran kerja ya bingung gitu kan. Nah, tambahannya ini adalah motivation letter. Ini yang saya mencari sendiri dan meracik sendiri, sehingga ini kayaknya nggak ditemukan di beberapa buku K13 maupun kurikulum Merdeka ya. Cuma saya rasa ini penting juga dikenalkan ke anak-anak. Jadi surat motivasi ini biasanya ada di beasiswa atau pendaftaran lembaga organisasi. Siapa tahu mereka ketika lulus ingin bergabung dengan non-government organization atau semacam pandawara gitu kan. Nah, kalau yang atas itu lebih ke cari kerja lah. Ini slide pertama judul. Nah, slide kedua cuma langsung saja pada LKPD. Mungkin bagi para pengawas sekolah ini apa ini presentasi kok langsung cuma 2 slide, gak ada tujuan membelajar. Nah, tapi tujuan pembelajaran bisa disampaikan manual ya, langsung pas ngajar. Jadi intinya mereka mengenal surat lamaran kerja dan surat motivasi. Tujuannya apa? Setelah lulus kerja mereka dapat membuatnya gitu kan. Nah, langsung saja ini ada 6 poin langkah untuk LKPD. Jadi ini hanya 6 saja. Yang pertama, dalam satu kelompok itu ada yang menjelaskan apa itu application letter dan apa itu motivation letter. Lalu yang kedua, mereka akan belajar menjadi para pencari kerja dengan cara cari job advertisement atau iklan lowongan kerja yang ada di sosial media maupun di Google, atau anak sekarang Gen Z sukanya nyari lewat TikTok dan sejenisnya. Lalu yang ketiga itu adalah make application letter based on the job advertisement that is chosen. Jadi milih dulu baru buat surat lamaran kerjanya. Artinya ini saya buat begini untuk menghindari ini kerjaan bisa diselesaikan dalam waktu 2 menit atau nggak sampai dengan ChatGPT. Tinggal klik ini, ketik, langsung masukkan ChatGPT. ChatGPT akan membuatkan semuanya untuk si peminta gitu kan. Nah, karena ini saya tidak ingin menghilangkan sisi manusiawi dari anak-anak, mereka harus menentukan sendiri apa lowongan kerjanya dan membuat surat berdasarkan hal tersebut. Namanya bebas dikarang sendiri, mau ngayal punya gelar S2, S3 dan sejenisnya boleh. Oke ya. Lalu yang keempat, cari info beasiswa. Paling tidak ada mengandung surat motivasi sebagai syaratnya. Memang nggak banyak sih, tapi anak-anak kemarin bisa nemu aja. Yang kelima, buat surat motivasinya berdasarkan lowongan beasiswa tersebut. Jadi ini juga akan mengurangi ChatGPT, karena kalau langsung di ChatGPT atau AI biasanya random aja itu lamaran kerja atau surat motivasi untuk sembarangan. Sedangkan ini ada kesesuaian, ada sinkronisasi. Iklannya apa, lamarannya itu. Karena ini membuat anak-anak teliti, peduli terhadap apa yang dikerjakan gitu kan. Terakhir saya bebaskan produknya, jadi mau di Canva langsung diketik, ditulis tangan pun boleh. Kenapa tulis tangan masih saya bolehkan? Karena ada lowongan-lowongan kerja di dunia ini yang mungkin masih membutuhkan tulis tangan. Sehingga saya tidak melupakan hal tersebut. Siapa tahu ada lowongan yang melihat tulisan tangan bisa membaca gitu kan kepribadiannya gitu. Sehingga ini menjadi tugas yang menurut saya menantang ada ya, karena satu kelompok ini ada 6 ya, dibagi tugas itu kan, satu kelompok isi 6 atau isi 5, 6, 7 gitu kan. Bagi tugas, ada yang finish, ada yang nyari, ada yang finishing, ada yang desain, ada yang nyari lowongan, terus mereka mau bersatu untuk milih yang mana nih. Nah, seperti itu. Jadi ini menjadi pilihan di waktu yang sempit. Nah, lalu mereka presentasi, tidak ada surat yang paling benar atau paling salah. Kita koreksi bersama, kira-kira surat lamaran kerja seperti ini boleh atau enggak? Akhirnya akan ada variasi. Ada yang misalkan surat lowongan kerjanya langsung mencantumkan skill gitu. Ada yang nanti aja di CV gitu kan. Nah, macam-macam. Dan itu menurut saya menjadi variasi ya. Di sini ada diferensiasi gitu kan. Nah,
Dan itu nggak masalah karena kita review bersama, karena lolos pekerjaan itu faktornya banyak sekali, tidak selalu dari surat lamaran kerja gitu kan. Bisa jadi dia bagus di wawancara gitu kan. Nanti ada di bab selanjutnya ada job interview gitu kan. Bisa jadi dia mungkin jago di skillnya tapi nggak ngerti apa itu Pak application letter atau surat lamaran kerja gitu kan. Atau tadi mau dapat beasiswa tapi nggak ngerti apa tuh motivation letter dan jenis-jenisnya lah. Mungkin ini bisa membantu para guru bahasa Inggris, English teacher in the world gitu kan. Maybe this is important for you and maybe will be inspiration. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.